Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Didi Tuli, kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Akhirnya setelah 4 hari opname karena DB, hari ini saya sudah mulai sehat dan terima kasih untuk doa dari Bapak Ibu semuanya sehingga saya bisa melewati masa-masa itu. Dan saya sudah siap untuk berapologetika kembali. Kali ini masih bangkai juaranya. Jadi dia sekali lagi mencoba untuk mencari remis. Dia cocokmologi, di mana dia memutarbalikkan fakta dan mengatakan bahwa Paulus telah mengkristenkan Nero. Jadi Nero ini adalah orang Kristen. Itu kata bangkai. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Semua kaisar Roma keturunan dari Herodes the Great atau Herodes Agung. Dapatnya dari mana? Bernice, King Herod Agrippa II, Antonius Felix, dan Drusilla. Itu nanti ada jalurnya ke Paulus. Sepupu, sedarah, sepupu. Lalu dengan Nero bagaimana yang membunuh dia? Nah, itu kita lihat, kita nggak boleh langsung fix. Kasih bukti, supaya orang-orang jemaat Kristen tahu bahwa mereka pelan-pelan. Kenapa ini? Detil banget, Ustadznya itu detil banget. Supaya jemaat Kristen tahu mereka sedang dibohongi oleh bom-bom, Lidara, King David, Sheriff Otak, dan kawan-kawan. Dibohongin. Ngerti ya? Oke, yuk kita buktikan bahwa si Nero itu sepupunya. Tulisannya gini, COLOSSUS. CO, ini udah bisa ditutup nih. COLOSSUS spasi of Nero. Kita sudah di screenshot ya. Yang atas tuh, Colossus of Nero Statue Today in Rome. Text and History. Fakta dan sejarah. Ah, ini gambarnya. Kita lihat pelan-pelan. Pelan-pelan, Bung. Oke. Lihat, Nero pegang apa itu, Bung? Siap. Oh, apa itu? Pegang tumbak apa? Iya, tapi apa itu? Salib. Iya, Nero orang Kristen. Yang bikin Nero Kristen siapa? Paulus. Kita kecil. Nero Kristen. Nero Kristen. Nah, tuh. Jadi bukti bahwa Kaisar Nero adalah Kristen itu hanya dari gambar. Sekali lagi ya, ini katanya dokter lulusan luar negeri dari Haifa sana, S2-nya di Leiden, Belanda, mengklaim kebenaran hanya karena gambar. Jadi ini bukan objektif ya, tapi subjektif sekali. Saya yakin karya-karya bangkai ini sudah banyak di luar sana yang sangat membagongkan, yang menyesatkan banyak orang. Kaisar Nero Kristen hanya karena dia memegang tongkat yang mirip salib. Lah kok bisa dia dikatakan Kristen? Hanya karena pegang tongkat itu yang katanya mirip salib tadi itu ya. Sekali lagi, gambar ini adalah imajinasi seseorang yang kemudian dicoba atau dituangkan dalam bentuk gitu ya, yaitu gambar. Itu tidak mewakili kebenaran sesungguhnya bahwa Kaisar Nero seperti itu. Tidak, sekali lagi ya, karena memang itu hanya karya seni. Sekali lagi itu hanya karya seni. Nah, mari kita bersama-sama mengurai gambar yang katanya bangkai tadi itu bahwa Kaisar Nero itu adalah seorang Kristen. Mari kita lihat gambarnya baik-baik Bapak Ibu. Di situ Kaisar Nero itu sebenarnya tidak sedang memegang salib, melainkan sedang memegang kemudi yang ada panahnya, kemudian panah itu tertancap di bumi. Sebenarnya gambar itu melambangkan kekuasaan Nero atas seluruh dunia. Jadi itu kekuasaannya dia itu tertancap di seluruh dunia. Jadi ini maksud dari gambar itu. Nah, kemudi itu kan bukan salib, tapi itu panjang sebelah begini. Salib macam mana yang modelnya seperti yang diklaim oleh Kainama dan Aristo tadi itu? Emang ada salib panjang sebelah seperti itu? Tidak ada. Sekali lagi tidak ada. Aduh, gini loh ya.
Katanya S3 itu harusnya membuat kajian literatur, gitu ya, membuat kajian sejarah. Lah ini membuat kajian gambar, kemudian ditafsirkan bahwa oh ini salib. Sekolah di mana sih S3-nya? Haifa. Kok ya ada lulusan Haifa model begini ya? Mari kita lihat sejarah. Apakah Kaisar Nero ini seorang Kristen? Saya melihat di ensiklopedia Alkitab masa kini ya, yang jilid 2. Mari kita melihatnya. Di sini mengenai Nero. Faktanya adalah pada nomor yang kedua. Pada tahun 64, sebagian besar kota Roma musnah terbakar. Menangkis kecurigaan bahwa dia yang membakar Roma sebagai hiburannya, Nero menuduh golongan lain yang dibenci rakyat pula. Setelah hukuman dipaksakan terhadap orang-orang Kristen tertentu dengan tuduhan membakar, Nero melancarkan penangkapan besar-besaran. Di antara siksaan yang dia timpakan ialah membakar korban-korbannya hidup-hidup di muka umum. Ini adalah catatan sejarawan, bukan Kristen, tapi dia adalah seorang Romawi yang bernama Cornelius Tacitus dalam bukunya The Annals. Jadi ini ya dicatat dalam buku ini. Jadi Tacitus mencatat bahwa Nero membakar kota Roma. Tapi yang dituduh membakar adalah orang-orang Kristen. Sehingga orang Kristen dijadikan kambing hitam, mereka ditangkap, dihukum dengan sangat keji, dibakar hidup-hidup. Itu yang dilakukan oleh Nero. Jadi kesimpulannya, Nero Kristen atau bukan? Bukan, karena dia pembenci orang Kristen. Jelas dia bukan Kristen. Mari kita lihat lagi catatan sejarah. Ini juga dicatat dalam bukunya Josh McDowell mengenai apa yang disampaikan oleh Cornelius Tacitus. Ini dalam bukunya The Annals ya. Oleh karena itu, untuk membasmi desas-desus tersebut, Nero menyalahkan sebagai pelaku kebakaran itu segolongan orang yang dibenci karena perbuatan jahat mereka, yang disebut Kristen oleh orang banyak. Nero menghukum mereka dengan kekejaman yang luar biasa. Kristus, pendiri golongan Kristen, telah mengalami hukuman mati dalam masa pemerintahan Tiberius atas keputusan Gubernur Pontius Pilatus. Jadi, dari dua sumber tadi itu sudah sangat jelas membukakan fakta sesungguhnya bahwa Nero itu adalah orang yang sangat benci dengan kekristenan. Jadi dia menghukum orang Kristen itu kayak menghukum binatang aja ya, dibakar hidup-hidup di muka umum sebagai hiburannya. Karena memang dia sakit jiwa gitu ya. Jadi tolonglah ya orang yang suka dengerin Kainama itu, sayangi otak Anda. Jangan sampai dirusak oleh Kainama dengan bukti-bukti yang ngawur, ngalor ngidul, amburadul seperti itu tadi itu. Kasihanilah otak Anda. Jangan dengarkan Kainama. Karena dia ini selalu ngawur, hanya cocok mulogi. Sekian dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.